Yang penting hari ini ya buat Anda bahwa kita akan belajar tentang manajemen ya. Jadi manajemen pengajaran Penjas, tetapi eh, secara menyeluruh nanti akan kita bahas juga tentang organisasi, kepengawasan dan seterusnya ya. Banyak orang sering menyebutkan kata manajemen, tetapi tidak paham apa yang dimaksudkan dengan manajemen itu, gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, kata manajemen itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu manus. Manus itu tangan ya. Dan agere atau melakukan ya. Jadi berasal dari bahasa Latin itu ya, yaitu manus dan agere. Jadi kalau manus itu tangan, ya, agere itu sama dengan melakukan. Jadi kalau kita gabungkan ya, maka manajere sama dengan menangani ya. Lalu kemudian manajere ya, atau manajer, menagere ya, manajemen ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lagi. Kalau kita tahu bahasa atau kata kerjanya itu to manage ya, to manage ya, dengan kata bendanya adalah manajemen ya, atau manajer, untuk orang yang otomatis melakukan pengelolaan ya, atau melakukan kegiatan manajemen itu. Jadi ada managere, pengertiannya seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya otomatis ya ada to manage, dan kalau dengan kata bendanya yaitu manajemen ya. Jadi manajemen itu sama dengan juga manajer, artinya orang yang ya, orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang mengelola ya, mengelola apa, apapun itu ya. Ya. Beberapa eh, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, saya mengutip mungkin 2 atau 3 atau ya beberapa saja. Pertama ya, kalau Parker Follett ya, ini dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan tapi melalui tangan orang lain ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam negeri ya, itu oleh Pak Hasibuan ya, ini dia mengatakan bahwa bukan seni saja. Jadi kalau Parker Follett menyatakan bahwa itu seni untuk menyelesaikan pekerjaan tapi melalui tangan orang lain. Tapi kalau di dalam negeri oleh Pak Hasibuan, dia bilang bukan bukan seni saja, tetapi ada ilmunya. Jadi ada ilmu dan seni ya. Seni tentang apa? Ilmu tentang apa? Ya tentang mengatur ya. Tentang proses bagaimana orang memanfaatkan sumber daya alam ya, sumber daya manusia atau sumber daya lainnya itu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada dua pendapat yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat manajemen pada dasarnya ini otomatis merupakan seni ya, atau prosesnya dalam menyelesaikan pekerjaan ya, atau yang terkait dengan pencapaian suatu tujuan. Jadi nanti kalau Anda manajemen pendidikan jasmani, maka otomatis kita akan membahas bagaimana tujuan atau pokok bahasan itu akan Anda capai ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Jadi Anda sebelum membelajarkan itu kan sudah harus ya membuat tujuan-tujuan itu. Apa yang Anda harapkan dari tatap muka Anda ya. Kalau dalam dari pengertian-pengertian yang sudah disampaikan tadi, maka otomatis ya, untuk mencapai tujuan sebagaimana saya sebutkan tadi ya, ada 3 hal penting yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu adalah penggunaan sumber daya. Sumber daya apa ya? Ada sumber daya organisasi ya,
baik itu yang terkait dengan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, ya, sumber daya keuangan, ya, itu juga disampaikan oleh Griffin itu, ya. Kemudian makna yang kedua, ya, yaitu adanya proses. Jadi kalau pertama itu adanya penggunaan sumber daya organisasi, sedangkan yang kedua itu adanya proses, ya. Jadi proses itu dimulai dari mana? Ya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mengendalikan, dan bagaimana mengawasi. Dan untuk yang ketiga, ya, itu adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para pakar tadi terkait dengan definisi-definisi, ya, definisi-definisi tentang manajemen itu, maka ada tiga hal penting atau tiga faktor penting atau tiga faktor yang terlibat di dalam definisi itu atau dalam sebuah manajemen. Jadi yang pertama adalah adanya sumber daya, kemudian yang kedua adanya proses, dan yang ketiga adanya seni. Seni apa? Ya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan apa? Ya kalau Anda sebagai guru penjas, maka otomatis terkait dengan pengajaran penjas. Kalau Anda di lapangan nanti sebagai seorang pelatih, maka otomatis ya seni dalam melatih, ya. Kalau Anda sebagai pengawas besok, maka otomatis adanya seni yang dimaksudkan adalah seni kepengawasan. Bagaimana Anda mengawasi orang lain. Ya, kalau Anda dalam hal sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas, itu juga biasa identik dengan supervisi. Ya, maka otomatis adanya seni dalam menyelesaikan tugas-tugas supervisi, atau sebagai seorang supervisor, ya, atau juga sebagai seorang pengawas di sekolah, sebagai seorang kepala sekolah, itu juga bisa. Jadi ada tiga makna yang tertuang dalam pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tadi, ya. Lalu dengan demikian, kalau kita bisa menerjemahkan itu secara menyeluruh, ya, maka menurut saya, ya bisa saya katakan bahwa ya manajemen itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi, ya, melalui rangkaian kegiatan, baik itu berupa perencanaan, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian apa ya, juga orang-orang, ya, sumber daya dan seterusnya, ya. Itu yang terkait dengan definisi manajemen, ya. Lalu hal lain juga terkait dengan pengertian administrasi pendidikan jasmani dan olahraga, ya. Kalau Anda lihat, halo, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Baik. Jadi kalau Anda juga tadi sudah mendengar arti kata dari manajemen, maka yang berikut ini Anda akan juga, ya, Anda sudah sering mendengar yang namanya kata administrasi. Saya tidak tahu apakah Anda sudah bisa menangkapnya atau tidak, tapi supaya kita semua satu persepsi, satu pemahaman, ya, maka dikatakan bahwa kata administrasi itu sama dengan, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu administration, ya. Ya, tapi kalau dalam bahasa Latin adalah administraco. Ya, jadi itu sama dengan apa? Juga melayani dan membantu. Jadi jangan sampai dicampur adukan. Tentu saja ada perbedaan antara manajemen dan administrasi, ya. Jadi kalau manajemen tadi sudah dijelaskan, ini terkait dengan kata, ya, kata administrasi. Jadi pengertian kata administrasi itu, ya, yang sudah saya katakan tadi. Jadi kalau kita bilang bahwa to administer, ya, itu sama dengan mengatur, ya, atau mengarahkan, ya. Jadi itu pentingnya administrasi. Administrasi itu berarti kegiatan untuk melayani, kemudian kegiatan untuk membantu atau mengatur, mengarahkan
untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau Anda sedang membelajarkan, maka tujuan pembelajaran Anda. Ya, kalau Anda sedang melatih, maka tujuan melatih Anda. Jadi kita eh, mengatur, ya, kita melayani, kita membantu, ya, kita mengatur, kita mengarahkan, mengarahkan proses pembelajaran kita sehingga tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ada juga pendapat-pendapat dari para ahli, ya. Misalnya di sini oleh Leonard White, ya. Dia katakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha atau semua kelompok, ya, baik itu usaha-usaha yang pemerintahan atau juga swasta, apakah itu juga militer, ya, atau sipil, baik juga yang secara besar-besaran maupun yang hanya dalam organisasi-organisasi yang kecil-kecil saja. Ya. Jadi itu menurut Dwight, ya, Dwight. Jadi administrasi suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha, ya, baik itu di pemerintah, baik itu di swasta, ya, di sipil atau militer, baik itu yang apakah yang besar maupun yang kecil, itu semua masuk di dalam. Yang berikut adalah dari Delinggi, ya. Ini dari dalam juga, ya. Dia katakan bahwa administrasi adalah segenap proses dari sebuah penyelenggaraan terkait dengan usaha kerjasama sekelompok orang, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi artinya kalau segenap itu berarti menyeluruh, gitu, ya. Jadi proses secara menyeluruh terkait dengan apa? Ya, kerjasama. Kerjasama dengan siapa, ya? Dengan kelompok Anda atau dengan orang lain atau dengan siapa saja. Nah, kalau kerjasama tanpa tujuan itu juga bukan termasuk. Jadi kerjasama, kerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tujuannya apa? Tergantung Anda. Apakah tadi saya bilang kalau Anda melatih, ya berarti tujuan kepelatihan Anda. Misalnya Anda mau melatih daya tahan, tujuan latihan daya tahan Anda di hari itu apa? Kalau Anda membelajarkan sepak bola, ya, sebagai guru penjas, tujuan pembelajaran Anda apa? Ya. Begitu juga dengan Pevner dan Rastus ini, dia bilang bahwa administrasi adalah suatu kegiatan atau alat-alat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi di sana ada fasilitas, ya. Ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan terlebih sebelumnya. Gitu. Ada juga oleh Prof. Ngalim Purwanto ini, ya. Beliau mengatakan bahwa administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama. Jadi sekali lagi, ya, semua kegiatan bersama. Jadi bukan kegiatan sendiri, ya, kegiatan bersama. Kalau bersama berarti kegiatan dengan orang lain. Lalu kemudian setelah bekerja bersama-sama juga memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, ya. Apakah itu material, ya, apakah itu personal, ya, apakah itu media, ya. Itu semua, ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dengan demikian, kalau kita simpulkan tadi bahwa dapat kita katakan, ya, administrasi itu merupakan suatu proses kegiatan atau rangkaian perbuatan. Ya. Yang kedua, bahwa proses kegiatan yang kita maksudkan itu diselenggarakan dalam rangka usaha kerja sama sekelompok manusia atau sekelompok orang, gitu, ya. Ya. Dan yang ketiga adalah usaha kerjasama yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi jangan Anda bekerja baru Anda menetapkan tujuan. Anda tetapkan dulu tujuan, baru Anda bekerja agar tujuan itu dapat tercapai atau tidak. Ya, itu yang kita nilai. Gitu.
Jadi kalau tadi sudah dijelaskan ya, dalam administrasi otomatis terkandung 3 faktor yang penting tadi yang sudah saya sebutkan berulang-ulang supaya Anda ingat. Yang pertama ada sekelompok manusia atau sekelompok orang ya. Kemudian ada usaha kerjasama dan juga ada tujuan ya. Jadi itu 3 faktor penting ini menjadi kunci dari sebuah administrasi ya. Sehingga kalau saya kasih catatan di bawah itu, Anda lihat begitu ya. Hingga kalau dikatakan bahwa satu orang itu kalau dia bekerja sendiri ya, itu bukan merupakan kegiatan administrasi. Jadi kalau Anda misalnya saya menugaskan Anda untuk mengerjakan sebuah tugas kelompok ya, tapi kemudian Anda pulang dan Anda mengerjakan sendiri, tidak ada orang yang membantu Anda, meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan kelompok yang terdiri dari orang-orang tertentu, ya, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah administrasi. Ya, jadi administrasi itu ada keterlibatan 2 orang atau lebih di dalamnya. Jadi Anda lihat pengertian itu ya, sekelompok orang atau sekelompok manusia. Ya, katakanlah sekelompok orang. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Baru yang ketiga ada tujuan. Maka kalau saya kasih tugas buat Anda untuk mengerjakan secara kelompok, ya Anda wajib untuk mengerjakan bersama-sama. Ketika Anda bekerja bersama-sama satu kelompok 4 orang semua terlibat, atau 3 diantaranya terlibat, maka Anda sedang menjalankan fungsi administrasi. Ya, jadi ada sekelompok orang itu dan mereka bekerja bersama-sama memiliki tujuan. Kelompok tadi memiliki tujuan apa? Otomatis menyelesaikan materi atau tugas yang diberikan oleh saya misalnya sebagai dosen pengampu. Ya. Kemudian mau lanjut apa mau stop? Kira kalau ya, Lanjut Pak. kalau Anda lihat di situ ya, ini ada administrasi pendidikan, sekolah dan ada pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi kalau ilmu administrasi ini pada dikatakan bahwa dulu-dulunya ya itu bergerak dalam dunia industri, dalam perusahaan-perusahaan. Lalu kemudian diadop masuk ke dalam pemerintahan. Kalau bicara pemerintahan maka otomatis ada negara di sana. Ya. Lalu kemudian juga ada administrasi bisnis. Ya. Anda kenal sekarang ada administrasi pemerintahan. Ya, juga termasuk administrasi umum itu. Jadi secara menyeluruh gambarannya seperti itu. Kalau para ahli pendidikan ini mereka menyadari sungguh bahwa prinsip-prinsip administrasi itu pada umumnya sama. Ya. Jadi prinsip administrasi itu umumnya sama, baik dari sisi prosesnya, ya, maupun tujuannya. Tapi kalau dikatakan di Dikjasor atau pendidikan umumnya, itu sudah mempunyai kekhususan tersendiri yang tidak bisa disamakan. Ya. Jadi Anda lihat di situ, saya bilang bahwa anak didik di situ kan bukan benda ya, bukan objek, tapi subjek. Ya. Kalau Anda sekarang berada di Penjaskesrek, ya, otomatis Anda ada kuliah materi-materi yang juga sifatnya umum. Ya, pendidikan secara umum. Tapi ada pendidikan yang khusus untuk Penjaskesrek. Maka gambaran-gambaran prinsip umumnya itu boleh sama. Ya, baik di biologi, baik di Penjaskesrek, baik di sejarah, baik di ekonomi, baik di matematika dan lain-lain, kita mempelajari hal yang sama. Itu ketika prinsip-prinsipnya masih yang dalam prinsip umum. Tetapi kalau kita sudah menuju kepada spesifikasi kekhususan, ya, maka otomatis kita guru Penjas kita akan berbicara tentang Dikjasornya atau pendidikan jasmani dan olahraga. Ya, banyak istilah-istilah yang
sekarang dipakai ya. Ada dibilang penjasor ya, pendidikan jasmani dan olahraga. Ada juga yang apa itu pendidikan jasmani kesehatan ya, dan juga olahraga ya. Ya, banyak istilah yang digunakan ya. Dengan demikian kalau kita lihat perbedaan dalam administrasi pendidikan dan pendidikan jasmani olahraga ya, dan juga kalau kita kaitkan dengan administrasi yang umum ya, yang lainnya, maka yang berbeda sebenarnya hanyalah pada prinsip-prinsip operasionalnya. Jadi bukan pada prinsip umumnya, karena prinsip umum itu hampir semua sama. Ya. Jadi kalau Anda pelajari di mata kuliah, ada yang MKDU-nya itu, kemudian ada mata kuliah yang untuk fakultas punya. Ada mata kuliah mana yang mata kuliah universitas, mata kuliah mana yang ada mata kuliah fakultas, dan mata kuliah mana yang mata kuliah program studi ya. Jadi kalau kita memahami yang prinsipnya misalnya administrasi umum ya, belum tentu kita akan bisa mengerti dan memahami administrasi dikjasor atau administrasi penjasor atau administrasi penjasorkes ya. Jadi kalau kita memahami prinsip-prinsip administrasi secara menyeluruh, orang di luar sana juga memahami yang sama. Ya, tetapi otomatis kita karena di penjasor ya kita bicara tentang penjasor. Gitu. Lalu apa prinsip? Ya, prinsipnya adalah pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir bertindak. Ya. Jadi itu yang terkait ya. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang prinsip dari administrasi pendidikan, maka kita akan membahas baik tentang prinsip ya efisiensi, bagaimana prinsip pengelolaan, ya. Kemudian bagaimana dengan prinsip pengutamaan atau keutamaan dari tugas pengelolaan, lalu prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip-prinsip kerjasama. Nah, tapi ini nanti akan dijabarkan berikutnya ya. Saya hari ini masih memberikan prinsip-prinsip umum dari baik itu terkait dengan pengertian manajemen dan pengertian administrasi secara umum ya. Saya kira itu nanti yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Nanti tatap muka berikut akan kita ketemu lagi otomatis dalam topik-topik yang berbeda ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan selamat malam ini ya.